minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi dengan saya di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan dari buku Akari versi 2 di bab 48. Saya harap teman-teman sebelum mulai video ini tolong untuk hafalkan dulu ya kotoba dan juga kanji yang ada di bab ini. Dan jangan sampai lupa ya tentang bunpo yang sebelumnya, dari bab sebelumnya jangan sampai dilupakan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di bab 48 kali ini kita akan membahas tentang perubahan kata kerja teman-teman. Wah pasti teman-teman udah banyak ya belajar tentang perubahan kata kerja. Coba kalau teman-teman masih ingat, kita fokus yuk di kolom komentar. Coba disebutkan ya perubahan kata kerja apa aja nih yang sudah teman-teman pelajari. Nah jadi teman-teman, khusus di bab ini kita akan belajar tentang perubahan kata kerja bentuk siekike. Nah bentuknya seperti apa? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam pembahasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk pola kalimat yang pertama kita akan belajar tentang perubahan kata kerja siekike ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah jadi untuk perubahan kata kerja ini kita bisa gunakan untuk paksaan ya, untuk memaksa seseorang, kemudian untuk persetujuan juga bisa teman-teman, untuk membuat seseorang melakukan sesuatu atau bahkan menyuruh orang lain melakukan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah untuk perubahannya seperti biasa kita golongkan kata kerja menjadi 3 kelompok ya teman-teman. Di sini ada untuk kelompok kata kerja yang pertama, yang mana untuk vokal akhirannya i sebelum kata mas ya teman-teman. Nah di sini ada kelompok ikiki, richi, bimisi ya. Nah ketika kita akan ubah menjadi siekike, maka untuk vokal i di sini kita akan ubah menjadi vokal a teman-teman. Ya di sini berubah menjadi vokal a. Nah jadi teman-teman di sini ada pengecualiannya ya. Jadi kalau untuk akhirannya vokal i, ketika kita ubah menjadi siekike, dia tidak berubah menjadi a teman-teman, melainkan menjadi wa ya. Namun kalau untuk ki, maka di sini akan berubah menjadi k. Seperti itu ya. Jadi menurut pada tabelnya seperti itu teman-teman. Nah di sini ada contohnya ya, ada aimas ya. Aimas bertemu, ketika kita ubah menjadi siekike menjadi awasemas ya. Karena untuk yang mas di sini kita akan ubah menjadi semas gitu ya teman-teman, menjadi awasemas berarti pengertiannya disuruh ya, atau menyuruh untuk bertemu, atau kita juga bisa artikan membiarkan bertemu seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada kikimas ya, kita akan ubah menjadi kikasemas. Ada juga untuk oyokimas, maka akan berubah menjadi oyogasemas ya teman-teman. Kemudian ada untuk torimas ya, berubah menjadi torasemas ya. Dari ri, vokal ri, maka pindah ke untuk golongan ra ya teman-teman, untuk vokal a. Kemudian ada tachimas. Nah, hati-hati teman-teman kalau untuk ci di sini termasuk ke dalam golongan ta ya teman-teman. Ada ta, ci, tsu, te, to ya, maka di sini akan berubah menjadi tata semas ya teman-teman. Kemudian ada yobimas, maka berubah menjadi yoba semas ya teman-teman. Sama halnya dengan akhiran hi, maka di sini akan berubah menjadi ha gitu ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya ada yomimas, maka berubah menjadi yomasemas gitu ya. Dan yang terakhir dari vokal i ya, di sini ada modosimas, maka berubah menjadi modosasemas ya. Dari vokal si di sini ya, akhiran si berubah menjadi sa gitu ya teman-teman. Untuk kelompok 1 cukup mudah, kita hanya tinggal ubah vokal i menjadi vokal a dan ditambahkan dengan semas. Nah, selanjutnya di sini ada untuk kelompok yang kedua, teman-teman. Untuk kelompok yang kedua di sini ada beberapa kategori ya, yang mana ada yang vokal akhirnya huruf e sebelum mas, kemudian ada kata-kata spesial, dan ada untuk yang 1 huruf sebelum mas. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya tabemas ya, untuk akhiran vokal e. Maka ketika kita ubah menjadi siekike berubah menjadi tabe sasemas gitu ya teman-teman. Jadi untuk masnya di sini kita tinggal ubah menjadi sasemas ya. Untuk tabenya tidak berubah, tetap sama, yang belakang saja yang berubah ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada karimas. Ini adalah kata kerja spesial ya teman-teman. Maka ketika kita ubah menjadi siekike menjadi
karisasemas ya, tinggal belakangnya aja yang diubah menjadi sasemas. Dan contohnya lagi di sini ada kimas memakai ya teman-teman, dengan satu huruf saja sebelum kata mas maka berubah menjadi kisasemas ya, yang diubah hanya masnya saja berubah menjadi sasemas ya. Nah kemudian ada juga untuk kelompok yang ketiga teman-teman, yaitu hanya ada dua ya, yang paling gampang ada kimas datang dan juga simas ya teman-teman. Nah kalau untuk kimas ya, kimas datang, maka di sini akan kita ubah menjadi kosasemas. Nah ini teman-teman bisa dihafal mati ya. Jadi untuk kimas datang artinya untuk di siekike menjadi kosasemas seperti itu. Dan untuk simas ya, simas sendiri dia akan berubah menjadi sasemas gitu ya teman-teman. Ini contoh dari pengembangan simas teman-teman, yaitu dari kata sosasimas ya. Maka untuk sosa sendiri di sini tidak berubah ya teman-teman. Kita tetap menggunakan sosa, yang berubah itu adalah simasnya, berubah menjadi sasemas sehingga menjadi sosa sasemas gitu ya teman-teman. Oke. Jadi, saya tekankan lagi bahwa penggunaan siekike itu pertama fungsinya bisa kita gunakan untuk menyuruh atau membuat orang lain melakukan sesuatu ya teman-teman, yang mana di sini konteksnya itu dalam bentuk paksaan ya. Atau kita juga bisa gunakan perubahan kata kerja ini menjadi membiarkan atau mengizinkan orang lain ya untuk melakukan sesuatu ya, atau di sini kita bisa sebutkan bahwa persetujuan ya untuk orang lain. Nah, untuk perubahan ini itu digunakan dari yang tua ke yang muda teman-teman ya. Jadi biasanya yang menggunakan perubahan ini itu dari orang yang usianya yang lebih tua atau derajatnya yang lebih tinggi teman-teman kepada bawahannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau review sebentar dulu yuk teman-teman tentang perbedaan antara tadoshi dan juga jidoshi ya teman-teman. Seperti yang kita tahu di sini untuk kata kerja bentuk transitif itu yang disebut dengan tadoshi ya teman-teman, yaitu kata kerja aktif yang memerlukan objek. Nah teman-teman pasti masih ingat ya, kalau kita menggunakan objek dalam penggunaan kata kerja bentuk tadoshi maka kita butuh partikel o di sini ya teman-teman. Jadi contohnya terebio mimas ya, jadi menonton televisi, itu kan kalimatnya aktif ya teman-teman, yang mana menggunakan partikel o ya untuk menanda korbannya ya. Tapi untuk kebalikannya di sini ada untuk kata kerja yang intransitif teman-teman, atau jidoshi. Nah untuk jidoshi di sini itu tidak memerlukan objek teman-teman ya, jadi tidak memerlukan o. Namun ya di sini ada pengecualiannya nih. Namun kalau kita perlu objek ya dalam sebuah kalimat, tidak menutup kemungkinan ya kita memerlukan objek dalam kalimat tersebut, maka objeknya di sini dalam bentuk orang ya teman-teman. Bisa dalam bentuk orang, benda bergerak, kemudian kendaraan, tempat, dan juga lain-lain. Seperti itu ya teman-teman jika diperlukan objek di situ. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada untuk bunpo yang kedua, kita akan belajar tentang kata kerja bentuk intransitif yang mana dalam bentuk paksaan. Nah, di sini kita akan menggunakan kata kerja ya intransitif diubah ke dalam bentuk siekike teman-teman, sehingga dalam pengertiannya menjadi bentuk paksaan. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat di sini ada untuk kata benda, yaitu orang pertama ya, yang mana orang pertama ini itu yang derajatnya lebih tinggi teman-teman, yang mana kita bisa translatekan juga ini tuh orangnya lebih tua ya, orang yang menyuruh, seperti itu ya teman-teman, diikuti dengan partikel wa. Nah, sedangkan kalau untuk orang kedua ya, kata benda orang kedua di sini sebagai korban teman-teman ya. Jadi di sini orang yang menyuruh ya, berarti orang yang kedua itu orang yang disuruh gitu ya teman-teman, diikuti dengan partikel o ya, baru diikuti dengan kata kerja bentuk intransitif dengan perubahan siekike tadi teman-teman. Nah, biar nggak bingung kita lihat untuk contohnya ya. Untuk contoh pertama di sini ada sacho wa kimusang o kai gini sangka sasemas. Nah, kita bisa translatekan dari partikel wa dulu ya teman-teman, yaitu si pelakunya itu adalah direktur ya. Di sini direktur, kemudian diikuti dengan perubahan siekike teman-teman ya, artinya menyuruh. Seperti itu ya. Di sini berarti kita bisa artikan menyuruh. Nah, menyuruhnya di sini kepada siapa? Kita bisa lihat
lihat partikel O ke depan ya teman-teman, yaitu kepada saudara Kim gitu ya teman-teman, menyuruh untuk melakukan apa. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata kerjanya yaitu sankasimas ya teman-teman, berubah menjadi sankasasemas ya. Berarti di sini direktur itu menyuruh saudara Kim untuk ya menghadiri rapat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada untuk pelakunya, kemudian korban yang disuruh itu siapa, dan disuruh untuk melakukan apa. Nah, di sini harus diganti dulu ya teman-teman ke dalam perubahan siekike. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada sensei wa seito o kaerasemas. Nah, di sini kita tahu bahwa orang yang menyuruh itu adalah sensei ya, atau guru di sini. Kemudian menyuruh korbannya di sini ada murid ya teman-teman, menyuruh murid untuk kae rimas ya, berubah menjadi kae rasemas ya, untuk pulang. Seperti itu ya teman-teman. Selain kita artikan menyuruh, kita juga bisa artikan membuat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penggunaan dari kata kerja bentuk transitif ya, perubahan siekike bisa kita artikan sebagai paksaan ya, untuk menyuruh atau membuat orang lain melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya. Untuk bunpo yang ketiga, di sini kita masih sama menggunakan kata kerja bentuk intransitif, yang mana ini diubah menjadi bentuk siekike, teman-teman. Namun secara pengertian ini kita bisa artikan sebagai persetujuan ya, atau memberikan izin, membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu, gitu ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat di sini ada untuk kata kerja. Nah, di sini ada untuk kata benda orang pertama ya, seperti di bunpo sebelumnya. Untuk orang pertama di sini adalah si pelaku ya, teman-teman, diikuti dengan partikel wa. Nah, orang ini adalah orang yang menyuruh ya, teman-teman. Nah, orang yang disuruh itu di kata benda orang yang kedua di sini ya, teman-teman, ditandai dengan partikel o. Maka orang kedua di sini adalah korbannya, gitu ya, teman-teman. Baru diikuti dengan kata kerja bentuk intransitif perubahan siekike. Nah, kita lihat untuk contohnya ya, teman-teman. Di sini ada chichi wa imoto o suki na hito ni deawase mashita, gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat pelakunya di sini ya, yang menyuruh atau bisa kita artikan membiarkan, gitu ya. Itu adalah orang pertama di sini. Jadi ayah, gitu ya. Kemudian ada perubahan siekike, artinya menyuruh atau bisa juga membiarkan. Di sini bisa kita artikan membiarkan ya, dalam bentuk persetujuan, gitu ya. Jadi membolehkan ya, membiarkan. Di sini orangnya itu adalah imoto ya, teman-teman, yaitu adalah adik perempuan, gitu ya. Ayah membiarkan adik perempuan itu melakukan apa nih? Melakukan deaimas ya, atau bertemu. Kita ubah menjadi siekike menjadi dea wasemas, gitu ya, teman-teman. Membiarkan adik bertemu dengan ya, dengan orang yang disuka ya, yaitu disuka oleh adik perempuan tadi, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini untuk pengertiannya tidak hanya untuk menyuruh ya, kita juga bisa gunakan untuk persetujuan atau membiarkan ya. Untuk perbedaan dari bunpo sebelumnya, dari pengertiannya saja ya, teman-teman. Saya harap teman-teman nggak perlu bingung ya. Nah, ada juga untuk contoh yang kedua. Di sini ada hahawa watashi ni ikitai kouen o sanpo sasemashita. Nah, jadi di sini untuk orang pelakunya itu adalah ibu ya. Ibu itu membiarkan ya, atau mengizinkan. Kita bisa artikan mengizinkan ya, teman-teman. Mengizinkan di sini orangnya sebagai korbannya itu adalah saya, gitu ya. Mengizinkan saya untuk jalan-jalan di taman yang ingin saya kunjungi ya, yang ingin didatangi oleh saya. Karena di sini kan untuk konteksnya di sini saya ya, teman-teman. Jadi pasti untuk tamannya ini yang ingin datang itu adalah saya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk bunpo 1 dan kedua itu sebenarnya sama, teman-teman. Yang mana bedanya itu hanya secara pengertiannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya. Di sini kita akan belajar untuk menggunakan kata kerja bentuk transitif, teman-teman, ya, atau dalam bentuk aktif. Nah, kalau bedanya dengan kata kerja yang tadi ya, kalau untuk kata kerja di bunpo 1, bunpo
kedua dan juga ketiga itu kan kita menggunakan partikel O yang mana ditujukan untuk orang ya teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan partikel O di kalimat yang aktif, maka di sini akan merujuk kepada benda gitu ya teman-teman. Dan di sini kita akan ubah ke dalam bentuk siekike yang mana pengertiannya adalah paksaan ya teman-teman, memaksa atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Pertama, di sini ada untuk kata benda orang pertama, teman-teman. Yang mana penggunaannya di sini itu sebagai pelaku ya, diikuti dengan partikel wa, seperti itu teman-teman. Kemudian ada untuk kata benda orang kedua, yang mana di sini adalah orang yang disuruh ya teman-teman, orang yang diminta untuk melakukan sesuatu, itu akan ditandai dengan partikel ni, gitu ya teman-teman. Ini bedanya dari bunpo sebelumnya. Nah, sedangkan di sini kita akan lebih detail kepada untuk kata kerjanya itu akan mengandung objek teman-teman ya. Jadi objeknya di sini kita akan taruh ke dalam kata benda ketiga ya, yang mana ditandai dengan partikel O teman-teman ya, baru diikuti dengan kata kerja bentuk transitif perubahan siekike gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang bahwa orang pertama itu menyuruh ya, menyuruh orang kedua untuk melakukan kata kerja terhadap benda di sini gitu ya teman-teman. Kita lihat contohnya ya, di sini ada sofuwa anini hako oro sase mashita gitu ya teman-teman. Ada sofuwa anini hako oro sase mashita. Jadi pengertiannya kita bisa bilang bahwa kakek gitu ya, di sini pelakunya adalah kakek, itu menyuruh gitu ya. Ada perubahan siekike di sini ya, ada menjadi sase mashita ya, menyuruh. Orangnya di sini adalah kakak gitu ya, kakak laki-laki lebih tepatnya dengan partikel ni di sini ya. Menyuruh melakukan apa? Yaitu untuk menurunkan ya, menurunkan kotak. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada bendanya lagi yang mana ditandai dengan partikel O gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau orang itu menggunakan partikel ni. Oke, selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada sobowa watashi ni nimotsu o todoke sasemashita. Nah, jadi di sini untuk orang pertama ya, yaitu pelaku adalah nenek ya teman-teman. Nenek itu menyuruh ya, atau membuat, kita bisa artikan membuat juga. Membuat siapa nih untuk korbannya, yaitu saya gitu ya. Menyuruh saya gitu untuk melakukan apa? Di sini ada untuk mengantarkan ya teman-teman, mengantarkan barang gitu ya. Ada untuk kata bendanya di sini ya teman-teman, ada bendanya yaitu barang untuk diminta diantarkan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk penggunaan kata kerja bentuk transitif di sini itu biasanya akan diikuti dengan partikel O ya, yang digabung dengan bendanya gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman nggak bingung ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di punpo yang selanjutnya teman-teman. Kita masih menggunakan kata kerja bentuk transitif dengan perubahan siekike. Namun untuk secara pengertian itu sebagai persetujuan ya, yang mana artinya membiarkan atau mengizinkan gitu ya orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Di sini untuk kata bendanya masih sama teman-teman ya. Untuk orang pertama itu akan ditandai dengan wa ya, untuk penanda bahwa ini si pelaku. Kemudian untuk korbannya ya, orang kedua di sini akan menggunakan partikel ni gitu ya teman-teman. Kemudian akan diikuti dengan kata benda ketiga ya, yang mana akan diberikan aksi menggunakan partikel O ya, baru diikuti dengan kata kerja bentuk transitif perubahan siekike tadi teman-teman. Oke, kita lihat untuk contohnya ya biar lebih paham nih teman-teman. Ada watashi wa imoto ni hoshi ryori o tabe sasemashita gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk orangnya, pelakunya itu adalah saya gitu ya. Kemudian ada tabe sasemashita. Nah, ini kan dari perubahan tabe mas ya teman-teman dalam bentuk siekike. Berarti kita bisa artikan membiarkan gitu ya. Saya membiarkan. Di sini ada untuk korbannya yaitu adik perempuan ya. Adik perempuan untuk melakukan apa? Yaitu makan masakan yang diinginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini untuk pengertiannya kita bisa artikan membiarkan atau mengizinkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk contoh selanjutnya. Nihon no seifu wa
shakai ni toire to paper o nagasare mas. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat dari partikel wa dulu ke depan ya, bahwa pemerintah Jepang gitu ya, itu membiarkan ya, kita lihat dari perubahan siekike-nya, membiarkan siapa nih? Membiarkan masyarakat gitu ya, untuk melakukan apa? Untuk mengalirkan. Di sini dari kata nagashimas ya teman-teman berubah menjadi nagasaremas. Ya, berarti mengalirkan atau membuang juga bisa, membuang toilet paper ke dalam kloset. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu memberikan persetujuan kepada orang lain. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran di bab kali ini untuk bunpo yang ke-6 untuk meminta persetujuan izin secara halus ya teman-teman. Nah kalau yang di bunpo sebelumnya kita belajarnya itu kan hanya bilang mengizinkan ya, sebuah ungkapan seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau untuk bunpo yang ke-6 ini kita malah meminta izin kepada orang lain teman-teman. Nah caranya bagaimana? Di sini kita akan menggunakan kata kerja bentuk siekike teman-teman ya, atau bentuk paksaan, bentuk menyuruh seperti tadi ya teman-teman. Namun kita harus ubah menjadi bentuk teke dulu gitu ya teman-teman. Jadi kata kerjanya ini kita akan ubah dalam 2 perubahan kata kerja ya. Setelah itu baru diikuti dengan itadakemasen ka gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya dapatkah Anda mengizinkan saya melakukan nani-nani gitu ya. Jadi di sini malah meminta izin seperti itu teman-teman. Nah, contohnya di sini ada yang pertama, sumimasen ga kono nisemono o hon mono ni kae sasete itadakemasen ka. Sekali lagi, sumimasen ga kono nisemono o hon mono ni kae sasete itadakemasen ka. Nah, berarti di sini kita bisa artikan ini berarti agak sungkan ya, teman-teman, ada penggunaan partikel ga di sini ya. Sumimasen ga, maaf gitu ya. Kemudian, dapatkah Anda mengizinkan saya menukarkan ya barang palsu dengan barang yang asli itu? Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita meminta izin dalam bentuk yang sopan kayak gitu, teman-teman, menggunakan perubahan siekike ditambah dengan perubahan teke baru diikuti dengan itadakemasen ka gitu ya. Di sini terkesan lebih sopan, teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua, ada kazete ashita yasumasete kudasai. Nah, kalau yang ini ya, kalau diikuti dengan te kudasai berarti di sini perintah ya, teman-teman. Jadi artinya karena angin besok gitu ya, besok tolong izinkan saya libur gitu ya teman-teman. Jadi memerintahkan, bisa juga ini minta tolong tapi itu dalam bentuk yang mungkin agak lebih kasar ya daripada yang itadakemasen ka tadi ya. Jadi di sini dia bilangnya tolong kasih saya libur gitu ya teman-teman, tolong izinkan saya libur kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan bunpo di bab kali ini. Kita sudah belajar perubahan tentang siekike. Saya harap teman-teman bisa untuk direview lagi, apalagi ada untuk latihan soal nih di bawah tadi ya teman-teman, bisa dikerjakan di buku akari kalian masing-masing. Nah teman-teman, saya harap teman-teman selalu semangat ya belajar bahasa Jepangnya, karena sebentar lagi kita akan finish nih untuk pembelajaran babnya dan berlanjut untuk latihan soalnya ya teman-teman. Ja, これから日本語の勉強が終わりました。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。はい、皆さん、また見てね。